Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita melakukan ibadah Passion, di mana yaitu kita memperingati akan kesengsaraan Tuhan Yesus di dalam dunia. Nah, pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai yang ke-36. Nanti saya akan membacakannya untuk kita semua. Tapi kita hanya fokus pada ayat yang ke-24 saja. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul perikop, Yesus memberitakan kematiannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seorang pun akan menikmati hasil atau akan menikmati tuaian bila ia membiarkan biji atau benih suatu pohon yang dimilikinya hanya disimpan dan tidak mau ditabur atau tidak mau ditanam. Jelas, untuk dapat berbuah, maka sebuah biji atau sebuah benih itu harus terlebih dahulu ditaburkan di dalam tanah supaya mereka mati dan tumbuh seperti itu. Maksudnya mati itu berubah bentuk dari biji atau dari benih menjadi sebuah pohon. Dan dalam pembacaan Alkitab kita juga berbicara tentang biji gandum. Biji gandum yang dimaksud adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Menggambarkan dia sendiri pada saat itu, bahwa dia harus mati di atas kayu salib dan dia akan hidup dan menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya adalah manusia diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Melalui penebusan dosanya, maka ada keselamatan. Kalau Tuhan Yesus pada saat itu tidak taat sampai mati di atas kayu salib, ia tidak akan berbuah. Tidak ada yang namanya sebuah pengorbanan atau penebusan di atas dosa-dosa manusia. Bahkan tidak ada sebuah keselamatan. Jadi dengan kata lain bahwa manusia akan tetap menanggung akibat dari dosa-dosa mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Tuhan Yesus tahu misinya datang ke dunia ini, ia rela untuk menanggung dosa-dosa manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Maka ada buah yang dihasilkan, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan akan diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus yang telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, akhirnya menghasilkan buah, yaitu manusia diselamatkan dan jiwa-jiwa mereka juga diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apakah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita telah tahu bahwa Yesus telah berkorban nyawanya untuk kehidupan kita? Apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang artinya apa Bapak Ibu? Cukupkah kita hanya mengucap syukur saja kepada Tuhan atas segala pengorbanannya? Tidak. Saya katakan tidak Bapak Ibu. Karena apa? Sebagai umat tebusannya, kita juga harus mengerti akan kehendak Tuhan di balik pengorbanannya itu. Karena kita telah
tetapkan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita pergi dan menghasilkan banyak buah. Bahkan dikatakan bahwa berkali lipat ganda. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaklah kita melayani Dia dengan mengikuti teladannya. Tugas kita lah untuk mewartakan kasih Allah dengan sukacita. Agar semua orang percaya dan merasakan bahwa Allah mengasihi, mengampuni, dan juga memelihara mereka. Allah akan terus mengalirkan bahkan melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Sehingga kita tidak akan kekurangan dalam segala sesuatu. Malah akan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah menghasilkan buah. Agar dapat berbuah, maka kita pun harus mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu menjadi seperti gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun harus bersedia meninggalkan kehidupan lama dan sepenuhnya mengenakan kehidupan Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita layani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Melayani Tuhan dengan melayani sesama. Tidak perlu kita menanti kalau nanti sudah banyak rezeki. Kita dapat melayani Tuhan dan sesama dengan apa yang ada di saat sekarang ini. Tidak perlu untuk menanti kalau kita mau melayani Tuhan. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, benih itu tidak bisa jatuh dan menghasilkan sebelum jatuh habis ke tanah dan mati. Dan perlu kita ingat selama kita melayani adalah kita tidak perlu merasa bisa, hebat, dan pintar. Karena ketika kita masih merasa seperti itu, maka kemungkinan besar kita akan mencuri kemuliaan Tuhan jika kita diangkat tinggi. Tuhan sangat mengasihi kita. Sebab itu, Ia tidak akan mengizinkan kita jatuh seperti itu. Hanya ketika benih itu mati sajalah, maka kehidupan terjadi. Sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berikan hati kita kepada Tuhan, kita relakan kepada Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan mau memproses kehidupan kita, sehingga kita bisa bangkit, kita menghasilkan buah, dan hanya dengan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada malam passion kita pada saat ini. Karena pengorbanan Kristus, setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan memiliki tanggung jawab untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Haleluya. Amin.